sore teman-teman, kali ini kita sudah ada di Sumbawa Besar. Saya bersama JJ Logi. Alhamdulillah jelajah Flores Mandalika telah sampai di kota ini. Setelah perjalanan pagi-pagi kita dari kota Bima sekitar 5 jam menuju ke sini. Kali ini kita akan mereview nih, ada beberapa mobil Jeep yang kita lihat nih. Iya. Ini gimana nih, Jeep? Ini dari awal saya lihat waktu pas pertama kali ikut Java Overland yang Central Java. Menurut saya, wah ini mobil udah spesifikasinya Overland banget. Karena mungkin sebagian besar masih ada juga yang belum tahu persis kayak bedanya kalau spek yang Overland sama yang ekspedisi apa nih gitu kan. Jadi waktu saya ikut saat itu ada beberapa yang mungkin modifikasinya terlalu ekstrim ya, istilahnya terlalu berat untuk Overland. Tapi pas saya lihat Mas Taufik ini, menurut saya, wah ini dia yang ideal buat Overland sih gitu. Jadi pertama-tama yang saya lihat tuh malah ke arah ban dulu ya. Jadi kalau sekarang itu pas kita off-road mulai kayak ekspedisi, Overland, banyak yang istilahnya kurang tepat di ban, banyak yang pakai ekstrim. Padahal kalau kita Overland itu kan lebih relatif ringan ya Mas ya, buat jalur-jalur yang dilewatin. Jadi mobil Mas Taufik yang saya suka, dia pakai bannya ban MT. Nah, tapi ukurannya memang dibesarkan dari ukuran aslinya. Jadi di satu sisi maksudnya kita tetap dapat mobilnya clearance-nya lebih bagus, lebih tinggi, tapi di satu sisi bannya masih relatif lebih aman di aspal ketimbang kita pakai yang ekstrim gitu. Terus yang lain sebenarnya kayak misalnya pakai roof tent nih, sekarang kayak roof tent. Yang saya suka emang kalau misalnya kita bilang spek mobil Overland, menurut saya roof tent itu sebenarnya bukan kewajiban, tapi salah satu yang menjadi ciri khas sekarang itu adanya kayak misalnya roof tent. Sementara kalau kita lagi di ekspedisi itu kan karena jalurnya yang lebih ekstrim, mungkin kita kena dahan pohon apa, memang lebih istilahnya lebih amannya kita nggak pakai roof tent. Tapi kalau misalnya Overland, salah satu gaya yang kental di zaman sekarang itu pakai rooftop tent, dan ini buat saya menarik banget sih. Ini yang modelnya elektrik ya Mas Elektrik. ya? Nanti kita coba ya. Boleh. Soalnya kemarin udah sempat lihat teman-teman pas udah dibuka, tapi penasaran pengen lihat pas lagi prosesnya tuh kayak gimana gitu sih. Penasaran soalnya pengen lihat gimana sih cara kerjanya. Jadi memang tenda ini disetting otomatis pakai sistem hidrolis juga. Jadi kita hanya tinggal colokin kabel yang ada di sini menuju ke plug-in yang ada di charger atau biasanya di korek api ya. Jadi kita tinggal pasang. Ini sudah saya pasang di sini. Terus kemudian nanti kita akan coba lihat. Kita mulai dari buka ini dulu ya. Oke. Sedikit. Oh, tangganya kita buka dulu karena ini memang tangganya sudah portable kayak gini. Kita letakkan datar. Oke. Setelah itu kita akan buka tenda ini dengan menggunakan satu wireless ini remote control ya. Oh, ada remote-nya sendiri ya? Remote sendiri. Jadi kita ada up and down. Nanti kita akan coba lihat. Nih dia. Oke. Sebelah sana dulu Mas. Jadi kalau kita lihat sebelah sana ya Mas. Jadi ini dia akan buka sebelah sisi kanan dulu dari driver. Oke. Dia akan terbuka lurus. Setelah itu yang tadi sebelah yang ada tangganya tadi itu sebenarnya sudah ketutup ya. Jadi ini kita buka full untuk tenda ini sampai dia posisinya tegak. Baru setelah itu kita buka untuk dengan hidrolis lagi untuk daerah tutupnya sana. Oke. Ini berarti prosesnya udah tinggal sampai selesai udah dia yang kerja sendiri ya? Dia yang kerja sendiri. Jadi dia pakai sistem motor di sini. Ini motornya. Dia sistem hidrolis. Oh, hidrolisnya digerakin motor ini nih, yang di bawah. Oh. Berarti yang proses manual pas yang tangga awal tadi ya? Tangga awal aja. Nanti sama buka tutupnya itu ya. Karena itu adalah untuk tutup di mana kita masuk untuk ke ruang area. Oke. Ini dia stop sendiri ya. Jadi setelah dia terkoneksi dengan baik, ukurannya sudah pas kayak gitu, dia sudah akan berhenti sendiri. Jadi kita sudah nggak perlu pakai battery ini lagi. Sekarang kita buka tutupnya untuk di bagian depan untuk kita masuk ke dalam tenda. Iya. Oh, terpisah. Nah, jadi kita naik lagi J untuk melihat buka ininya, nggak terlalu berat meskipun tadi kelihatan berat banget. Kita tinggal buka ini aja, dia udah langsung. Oh.
Dia ada hidroliknya lagi Hidroliknya sana ya. ya, jadi ada hidroliknya itu. Kayak satu tangan aja gitu tadi juga udah langsung keangkat ya. Ini kapasitas tenda ini untuk 2 orang. Jadi saya biasanya kalau overland dengan istri nginep di tenda dengan simpel, tidak lebih dari 5 menit kita sudah buka tenda ini dan siap untuk istirahat kayak gitu. Praktis banget ya. Nggak perlu istilahnya kalau udah kadang-kadang kita kalau nyampainya mungkin udah kemalaman, capek gitu kan, PR lagi kan mesti buka tenda manual kan. Kalau kayak gini lumayan ngehemat waktu sama tenaga sih ya. Benar. Ini tapi ini kan terakhir prosesnya ini ya. Mesti ada kayak yang dipasang-pasang lagi nggak kayak tiang-tiang gitu. Kalau ini sebenarnya sudah persis ya. Jadi kalau untuk sunlight atau sinar matahari maupun hujan ini sudah nggak kena ya. Jadi kalau istilah bahasa Indonesianya tampias ya, itu udah nggak tampias. Jadi udah nggak perlu tampias ya. seperti ini. Sampingnya pun itu sudah dilengkapi dengan waterproof. Jadi kita nggak perlu lakukan untuk pembukaan apapun. Tinggal kalau misalnya kita panas, tinggal pakai resleting kita buka untuk mendapatkan udara dan aerasi dari luar gitu aja. Oke. Praktis juga ya. Ini udah gitu ruangan buat naro kompartemen buat sepatu, kita ada 2 ya. Sepatu kiri kanan kayak gini untuk sepatu. Lumayan loyal juga, biasanya 1. Biasanya kalau nggak sama sekali atau nggak 1, ini lumayan ada 2. Kompartemen buat sepatu, jadi sebenarnya bisa kita taruh. Jadi setelah kita masuk ke dalam, biasanya kita biar nggak kotor dan sebagainya, sepatu kita taruh di situ agar nanti kita juga bisa pada saat turun bisa enak. Praktis ya, ya sih. Ya mungkin kalau buat sebagian yang nggak tahu emang ngiranya ini bukan buat sepatu, buat naruh barang yang lain. Padahal ini fungsi utamanya justru buat alas kaki ya. Alas kaki sini, naik masuk, jendelanya semua sisi ya. Semua ada sisi. Ya sana Ada ya. kiri kanan depan ini kita tutup, ada kasa nyamuknya juga. Jadi kalau kita misalkan untuk malam tinggal dibuka, apalagi kita di daerah pantai ya. Jadi kita buka aja. Nggak terlalu dingin, jadi kita tinggal untuk menghalau nyamuk untuk masuk ke dalam. Netnya tetap dipasang ya, jadi ya asik sih, menarik sih. Ini kalau menurut saya sih ya teman-teman ya, zaman sekarang ini orang yang mau overland gitu kan banyak ya Mas ya, banyak yang mau overland gitu, banyak yang pengen make kayak misalnya entah roof tent atau roof box gitu kan ya, atau sesederhana roof rack gitu. Mobil sekarang kan banyak dilengkapi roof rail ya Mas ya, banyak dilengkapi roof rail. Tapi biasanya kita kan mesti pasang kayak crossbar lagi nih. Kalau mobil yang nggak pakai ada dudukan seperti ini gitu. Sambil juga sebenarnya sih pengen nginfoin ke teman-teman. Biasanya crossbar itu rate itu sekitar 75 kilo tuh. Padahal secara logikanya kita aja 2 orang sama tenda udah pasti di atas 100 kilo. Jadi itu sebenarnya 75 kilo tuh justru kekuatan dia untuk nge-grabnya gitu, bukan untuk diinjeknya. Kalau untuk diinjeknya itu udah lebih di atas 5 kilo. Jadi istilahnya sih teman-teman yang juga punya mobil udah ada crossbarnya itu relatif sebenarnya dipastikan aman sih untuk pasang roof rack. Tinggal nyesuaiin sama dimensi tendanya ya, dimensi tendanya. Ini sih pas banget nih di JK nih. Yang 2 orang ya? Yang 2 orang. 2 orang pas. Karena kalau misalnya kita pakai yang 4 orang, otomatis juga secara beban juga akan lebih kan. Jadi kalau beban lebih, otomatis dengan bawaan kita pada saat overlanding itu akan semakin banyak. Iya. Dan itu akan mempengaruhi dengan kinerja dari kendaraan sendiri. Gitu. Bener sih, iya sih. Setuju banget. Itu ya bisa jadi satu catatan juga sih sebenarnya buat teman-teman yang mau overland. Satu hal yang penting juga adalah manajemen barang ya Mas ya. Jadi jangan sampai barangnya tuh ngeletakinnya tuh istilahnya malah terbalik, yang mestinya di atas malah di bawah, mesti bawa di atas. Mobil jadi gampang ini ya, limbung. Jadi untuk mobil saya sendiri juga saya lengkapin sama kompartemen ya. Jadi kita ada cargo barrier karena untuk menghalau barang untuk tidak masuk ke dalam ruang penumpang. Di situ sudah diletakkan kulkas yang dilengkapi dengan inverter, sehingga nanti pada saat kita perjalanan ke luar kota ataupun overlanding seminggu, kita nggak susah-susah cari sesuatu untuk logistik kita gitu. Praktis. Nih lihat nih, praktis. meskipun kita ini handmade ya. lihat. Ini meskipun ini handmade ya, ini agak sedikit nggak rapi ya, isinya handmade banget. Ini kompartemennya, jadi semua tas, drone, tas baju dan sebagainya. Ini ada sepatu juga nongkrong di sini. Ini kebetulan juga kita teman-teman barusan
dapat oleh-oleh, jadi kita bisa simpan di sini. Wih, ada kopi. Ada kopi Flores, nanti kita bisa Asik nih. nikmatin bareng-bareng di depan. Oke. Kompartemen cuma ada 2, ini untuk yang logistik, kita bawa makanan dan sebagainya, termasuk juga peralatan-peralatan masak, dan satu lagi kulkas. Kulkas ini kita butuhkan untuk menjaga bahan yang kita bawa itu bisa awet, gitu kan. Isinya pun kalau kita buka, aduh ini bedah buku nih. Jadi isinya pun juga untuk keperluan makan kita selama Makanan, 1 minggu, alat oke. masak kayak gini. Oke. Ini kita bawa semua. Terus kemudian ini kulkasnya juga kita bisa tarik maju mundur. Oh, praktis jadi ya. Kita bisa buka. Mundur kita buka di kulkasnya kayak gini. Wih. Seksi praktis sih. Oke. Oke. Gitu. Emang sih sebenarnya kalau misalnya ngomongin buat kendaraan overland, teman-teman juga banyak yang suka nanya gitu kan. Sebenarnya ada hal yang spesifik atau istilahnya item khususnya nggak nih yang kayak apa namanya nggak istilahnya nggak biasa untuk kita dapat gitu ya, maksudnya nggak mudah untuk didapat. Sebenarnya nggak ada sih ya Mas ya. Ya, nggak ada. Kita peralatannya kayak misalnya sekarang kalau mau pakai kulkas yang di mobil gini juga gampang ya Mas ya. Ini nggak mahal kok. Di bawah 5 juta sudah dapat kulkas yang bagus dan kita awet ya. Bisa awet, dan sebenarnya juga kalau kita nggak ada kulkas juga bukan berarti istilahnya nggak bisa ya kita overland ya. Mau pakai coolbox juga tetap bisa berangkat. Tanpa drawer pun istilahnya juga tetap bisa berangkat. Tapi yang terpenting sih menurut saya manajemen barangnya mesti diatur ya. Jadi ini juga manajemen barang nih. Kita biasanya pada saat survei atau overlanding berisi 4 orang ya. 4 orang. Istri saya, kemudian Mas Tablo dan Oke. Candi gitu kan. Berempat itu untuk 1 sampai dengan 2 minggu cukup dengan 1 mobil ini dan manajemen barangnya seperti ini. Tapi ini lagi berantakan ya, sorry ya, lagi berantakan karena kita memang mau check in gitu ya. Iya. Tapi untuk manajemen barangnya sendiri sudah tertata, mana area pakaian, mana area makanan, logistik dan sebagainya. Tempat minum biasanya kita taruh di bawah-bawah kursi, sehingga teman-teman bisa lihat kapasitas mobil kita cukup untuk sekitar 2 minggu perjalanan overlanding. Si aman ya, cukup ideal sih teman-teman gitu. Emang menurut saya juga kalau kita mau overlanding itu salah satu yang mesti dipikirin adalah efektivitasnya ya, dan efisiensinya juga gitu. Kenapa ya, supaya kita juga bisa overlandingnya enjoy ya, nggak malah jadi reward sendiri yang akhirnya malah ya jadi nggak enjoy gitu kita buat campingnya segala macam. Tapi dengan kayak misalnya kita punya kepraktisan buat tata letak barangnya, terus kayak misalnya ini kita pakai roof tent kayak gini kan, keluarga udah nggak pusing lagi kan, langsung santai, pencet, kebuka gitu ya. Kalaupun yang nggak elektrik juga sangat nggak masalah gitu. Tapi yang terpenting sih adalah diusahain sebaik mungkin kita bisa efektif aja gitu segala macamnya. Oke, thank you, sambil ngopi aja. Siap, kita ambil dulu. ngopi. Ini yang Thank you teman-teman, saksikan terus JJ dengan saya di Java Overland ya. Thank you. Kemana ngobrolnya? Oke, enak dong. Mau tambah lagi nggak? Tambah. Nah, suasana jadi hidup dong. Jadi itu. Oh iya, benar. Ngeturun-turun. Mantap. Oke.